Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Deandro Daniel Marbun Banjarnahor dengan NIM C1D1 23053. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas dari Cyber Security Management, yang dimana ini ada tugas terakhir saya di mata kuliah Cyber Security Management, yaitu resume dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Yang terhormat dahulu kepada Bapak Bambang Purnomo SEMM. Langsung aja kita masuk ke presentasinya. Untuk pertemuan ke-9, materinya itu 5 contoh kebocoran data. Pada video yang lalu itu saya mengambil 5 kasus kebocoran data, yaitu Facebook, BSI atau Bank Syariah Indonesia, lalu My Pertamina, Kepolisian Shanghai, dan eBay. Dan kasus tersebut menunjukkan bahwa lemahnya sistem keamanan cyber, baik dari sisi teknis maupun human error, dapat berdampak besar terhadap kerahasiaan dan keselamatan data pribadi. Facebook dan eBay memperlihatkan celah dalam manajemen akses dan perlindungan data pengguna. Sementara kasus BSI dan My Pertamina menyoroti risiko serius di sektor keuangan dan layanan publik yang mengelola data sensitif dalam skala besar. Di sisi lain, kasus Kepolisian Shanghai menegaskan bahwa bahkan lembaga pemerintah pun tidak kebal dari kesalahan konfigurasi sistem yang fatal. Kelima insiden ini menjadi peringatan keras bahwa perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas utama dalam era digital yang semakin rentan terhadap ancaman cyber. Oke, pertemuan 10. Pertemuan 10, materi pertemuan 10 itu 10 kasus UU ITE dalam luar negeri dan dalam negeri. UU ITE itu singkatan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah hukum yang mengatur tentang pemanfaatan teknologi informasi, transaksi elektronik, serta perlindungan data dan etika di ruang digital, termasuk soal ujaran kebencian, pencemaran nama baik, penyebaran hoax, hingga kejahatan cyber di Indonesia. Ke-10 kasus tersebut baik dalam negeri seperti Ahmad Dhani, Denny Siregar, baik Nuril, Presiden Jokowi, dan Sugeng Danuwono. Nama-nama tersebut adalah yang saya ambil dari dalam negeri, 5 kasus yang dari dalam negeri. Lalu untuk luar negeri, seperti Chelsea Manning, Lori Drew, Kevin Mitnick, Ross Ulbricht, dan kasus kebocoran data Ashley Madison, menunjukkan bahwa pelanggaran dan kontroversi terkait penggunaan teknologi informasi menyentuh berbagai aspek, mulai dari ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan kebocoran data pribadi hingga kejahatan cyber berat. Kesamaan utamanya adalah bagaimana teknologi digital, media sosial, atau sistem komputer yang bisa menjadi alat yang sangat berpengaruh tetapi juga berisiko tinggi jika disalahgunakan atau tidak diatur dengan baik oleh hukum yang adil dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Next, untuk pertemuan 11 itu materinya adalah cara kerja dan penerapannya. Cara kerja dan penerapan cyber security. Nah, jadi ke-8 yang saya sudah ambil, 8 cara dan penerapannya, itu tersebut saling melengkapi satu sama lain untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap berbagai ancaman digital di keamanan cyber. Yaitu terdiri dari two-factor authentication, terus menambah two-factor authentication itu menambah lapisan perlindungan ekstra saat login, sementara penggunaan secure password mengurangi risiko pembobolan akun. Lalu ada regular update, memastikan sistem selalu memiliki perlindungan terbaru terhadap celah keamanan dan antivirus, membantu mendeteksi serta menanggulangi program berbahaya. Lalu ada firewall, berperan menyaring lalu lintas jaringan agar tidak sembarang data bisa masuk atau keluar dari sistem. Di sisi lain, kewaspadaan terhadap phishing, mencegah pencurian data lewat penipuan digital, enkripsi menjaga kerahasiaan data yang dikirim, dan DNS itu memastikan pengguna tidak diarahkan ke situs palsu. Dengan memahami dan menerapkan langkah-langkah ini secara rutin, pengguna bisa meningkatkan keamanan data pribadi maupun sistem digital yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke pertemuan 12, tentang pencegahan dan dampak kejahatan cyber. Kejahatan cyber merupakan bentuk ancaman digital yang terus meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan tingginya aktivitas online masyarakat. Serangan seperti ransomware, phishing, dan pencurian data pribadi menjadi tren yang semakin kompleks dan merugikan, baik secara finansial maupun psikologis.
Dampaknya tak hanya secara individu tetapi juga lembaga dan negara, termasuk potensi gangguan terhadap infrastruktur penting. Untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan ini, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, institusi, dan masyarakat melalui peningkatan literasi digital, penguatan hukum, dan penerapan sistem keamanan digital, serta kerja sama internasional. Edukasi kesadaran dan kesiapan teknologi menjadi kunci utama dalam menciptakan ruang lingkup digital yang aman dan terpercaya. Pertemuan 13 itu kami disuruh untuk menganalisis studi kasus ransomware terhadap SHS Jambi, ya singkatannya dari Rumah Sakit Harapan Sehat yang ada di Jambi, menunjukkan bahwa lemahnya sistem keamanan TI seperti minimnya proteksi firewall, antivirus, dan tidak adanya pembaruan sistem secara rutin menjadi celah utama masuknya malware. Serangan ini berdampak serius karena mengakibatkan lumpuhnya layanan digital, hilangnya akses data pasien, dan terganggunya operasional rumah sakit secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi institusi layanan kesehatan untuk meningkatkan keamanan data center, menerapkan sistem backup yang andal, serta melakukan edukasi rutin kepada staf agar dapat mengantisipasi dan merespons ancaman cyber dengan lebih baik di masa depan. Pertemuan 14 itu adalah analisis manajemen risiko dalam preventif kejahatan cyber. Serangan cyber terhadap Bank Sentral Bangladesh menjadi bukti nyata bahwa sistem keuangan global sangat rentan terhadap kejahatan digital yang terorganisir. Dalam kasus ini, para peretas memanfaatkan celah keamanan dalam sistem SWIFT dan lemahnya infrastruktur keamanan internal bank, termasuk perangkat lunak yang tidak diperbarui dan kurangnya pengawasan terhadap aktivitas mencurigakan. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan cyber tidak bisa menjadi bergantung pada teknologi, tetapi harus didukung oleh kebijakan internal yang ketat, peningkatan kesadaran karyawan terhadap ancaman cyber, serta penerapan sistem monitoring dan deteksi dini secara real time. Kasus ini juga menekankan pentingnya kerjasama antara lembaga keuangan, penyedia teknologi, dan otoritas global untuk mencegah dan menanggapi insiden serupa di masa depan. Dengan langkah-langkah strategis yang menyeluruh, institusi keuangan dapat memperkuat ketahanan digitalnya dalam menghadapi ancaman cyber yang semakin canggih dan kompleks. Berikutnya, pertemuan 15 dan pertemuan yang terakhir itu manajemen risiko cyber. Risiko operasional, finansial, dan cyber merupakan 3 jenis risiko penting yang harus dikelola oleh organisasi, terutama di era digital. Risiko operasional muncul dari gangguan proses internal seperti error sistem, sedangkan risiko finansial itu berdampak langsung pada kerugian uang akibat kejadian seperti pencurian dana. Sementara itu, risiko cyber berasal dari ancaman digital yang dapat merusak sistem teknologi informasi seperti malware dan serangan DDoS. Ketiganya saling berkaitan dan jika tidak ditangani dengan baik dapat mengganggu kelangsungan bisnis secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemahaman dan strategi pengelolaan risiko yang tepat menjadi kunci utama untuk menjaga keamanan keberlangsungan organisasi. Sekian dari penjelasan saya, pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Mohon maaf jika ada salah dan salah perbuatan. Terima kasih.